Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita saksikan bersama debat lintas agama, sebuah wadah dialog terbuka yang bertujuan untuk menambah pengetahuan serta memperluas pemahaman kita dalam kehidupan beragama. Melalui perbedaan pandangan, kita belajar untuk saling memahami, menghargai, dan hidup berdampingan dalam keragaman. Semoga kegiatan ini membawa manfaat serta membuka cakrawala berpikir kita semua. Tentunya sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat menyaksikan. Bang, di mana referensinya kalau Bakah itu Makkah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu, Mekah itu dinamakan Bakkah karena orang-orang itu saling bersikutan, saling berebut untuk ke Ka'bah itu. Oke lah, baik, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi ke tema kita. Kita sedikit-sedikit menyimpang, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Lanjutin Bang. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa kurban, hari raya kurban itu adalah untuk mengikuti Ibrahim. Ya. Nah, sekarang sebelum kita ke situ, tadi dikatakan lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar, yang akbar. Siapa yang menyediakan sembelihan itu? Ya Allah. Allah. Berarti sembelihannya datang dari siapa? Datang dari siapa? Kurbannya itu datang dari mana? Dari langit. Kita mempercayai seperti itu. Berarti umat muslim bukan datang dari kurbannya, datang dari kandang. Yang menurut Al-Quran, kurbannya itu datangnya dari Allah, dari langit. Nah, yang umat muslim lakukan, kurbannya dari kandang. Teologis, gak bisa logikakan. Berat ini teman-teman. Oke, lanjut tadi yang masih potong sedikit. Dikatakan di situ tadi kami ganti. Ibrahim kan ingin udah membaringkan anaknya ya di atas pelipisnya ya. Udah mau disembelih begitu ya. Lalu diganti dengan sembelihan yang besar. Ya. Coba Al-Quran itu jelas, lengkap, terperinci, betul? Betul. Coba jelasin gimana caranya gantinya, silakan. Gantinya gimana maksudnya? Nah, kan saking jelasnya Al-Quran. Quran harus bicarakan semuanya, tutor-tutornya. Coba, apakah Quran itu lengkap? Lengkap. Terperinci? Terperinci. Kenapa Anda sekarang malah mengatakan apakah Quran harus lengkap, harus terperinci? Quran yang bilang Quran itu lengkap dan terperinci, betul? Makanya hukum kita itu dari 4 Bang, bukan cuma Quran, tapi hadis, ijma dan qiyas. Jadi yang lengkap Quran atau hadis? Quran, cuma kita aja manusia yang bodoh karena kita itu terlalu jauh ke Nabi Muhammad sehingga kita gak bisa mengerti Quran, gak bisa. Kita jadi Al-Quran itu tidak bisa dimengerti. Ya dimengerti oleh para sahabat yang ada, karena kan ada penjelasnya Nabi Muhammad. Di mana ayatnya bahwa Quran hanya dimengerti para sahabat? Coba saya bacakan ayatnya ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Contoh gini Bang, aja Bang. Ada coba buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Yusuf ayat yang kedua. Ya terus. Apa di situ dikatakan? Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke. Tujuan Quran diturunkan agar apa? Agar mengerti. Agar mengerti. Ada nggak di situ yang agar mengerti itu adalah cuman para sahabat? Ya nggak ada. Nggak Tapi ada. Kan diturunkan
ke orang Mekah. Orang Mekah kan sahabat. Oke, Coba kita- baik, nggak apa-apa. Bang, Nah, boleh nggak saya jelasin dulu? oke, sekarang di situ ada frase kami ganti dengan sembelihan yang besar. Gua mau menjelasin kok nggak boleh, Bang. Ya sudah jelasin, coba silakan. Contoh aja kayak gini sholat. Kita kan sholat kayak baca. Bang, jangan lari ke sholat. Aduh, kok lari ke sholat? Fokus ke sini. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Kita kan Gimana gantinya? ya gantinya mungkin langsung diganti Jangan aja. mungkin. Gimana kok mungkin? Nggak boleh mungkin. Katanya Quran jelas, lengkap, terperinci. Betul? Ya. Oke, coba proses gantinya gimana? Ismail atau Ishak itu dipinggirkan, terus tiba-tiba ada kambing yang turun di langit. Langsung Ada disembelih. kambing turun dari langit. Mana ayatnya yang bilang kambing turun dari langit? Yaitu wafadainahu bidibhin azim. Kami Kami- ganti dengan sembelihan yang besar. Di situ nggak disebutkan kambing loh. Ya emang Quran harus serinci itu. Oke, Itu kan saya supaya- tunjukkan ayatnya ya, bahwa Quran itu rinci ya. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Masa Quran harus serinci itu? Quran yang bilang bahwa Quran rinci. Aduh, berat ini teman-teman ini. Yang bilang Quran itu rinci, itu Quran sendiri, Bang. Gimana sih? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Iya. Saya tunjukkan ayatnya langsung di layar, sebentar. Ya, saya tahu ayatnya. Oke, coba Anda baca ini, Bang. Ya, kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun khabir. Ya, artinya Ayat-ayat inilah Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci. oke, Al-Quran terperinci nggak kata Al-Quran? Ya. Oke, karena kata Al-Quran, Quran itu terperinci, tolong jelaskan apa yang diganti dan apa itu sembelihan yang besar. Ya, Quran kalau menurut Quran ya sembelihan besar itu ya berupa apa saja karena supaya jadi sunnah. Kalau kurban itu bisa pakai apa saja asalkan hewan peliharaan. Bang, di sini dikatakan sembelihan yang besar loh. Ya kan itu kan mewakilkan, Bang. Kalau misalnya langsung disebutkan domba nantinya apa asumsinya kurban itu harus memakai domba atau harus memakai kambing. Di situ ada kata-kata besar, azim, betul nggak? Iya. Arti azim itu apa sih? Ya gede. Besar gitu kan? Nah, makanya saya bilang yang muslim sembelih itu apa sekarang? Ya domba, kambing, sapi. Kecil atau besar itu? Ya besar mungkin. Mbah Himat Mungkin. Dong gimana? Saya baca tafsirnya ya Bang ya. Jadi ada ulama kayak Ibnu Katsir mengatakan Mas'ud bin Adim itu kenapa digantikan dengan sembelihan yang besar karena ini hari yang besar. Sehingga orang-orang itu menyembelih mungkin banyak hewan buat diberikan. Bukan, kita nggak bicara orang loh, kita bicara Allah yang menggantikan. Digantikan dengan sembelihan yang besar. Ya. Nah, maksudnya itu digantikan Allah yang ganti sembelihan besar itu diganti apa? Ya menurut kita kambing, Bang. Terus Nggak ada di situ kambing, Bang. Di Quran tertulis kambing nggak? Ya nggak ada. Terus kalau misalnya nggak ditulis, terus kita salah. Nah, makanya saya bilang, ketika kita ingin mengatakan bahwa Quran itu jelas, pertama kan satu nggak jelas. Akhirnya, sembelihan yang besar tuh apa juga nggak jelas. Betul? Ya, coba saya nanya Bang, ada gak dalil tentang main HP? Di Bible ada gak dalil tentang main HP? Kan nggak Bible ada. tidak pernah mengklaim bahwa Bible itu lengkap terperinci. Ya berarti Bible bukan kitab yang paling terbaik. Siapa bilang? Siapa yang Coba. bilang bahwa Bible kitab yang paling terbaik? Ya coba kalau Kristen itu agama yang benar, kenapa abang gak melaksanakan kurban? Itu kan tadi disebutkan. Gak melaksanakan kurban, ini gimana sih Anda ini? Bang, Bible, dengar, Bible itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu adalah kitab yang lengkap, sempurna. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Terus? Nah, kitab Anda, Al-Quran, mengatakan bahwa dirinya lengkap. Mengatakan bahwa dirinya terperinci. Anda tadi mengatakan singkat, padat, jelas, betul? Ya. Ternyata faktanya tidak seperti yang Anda utarakan. Ya itu kan menurut saya itu ya umatnya. Saya gak mewakili semuanya.
Yang mewakili Bang, itu kita para nggak bicara iman. Kalau bicara iman, kita nggak usah ngobrol. Kalau bicara iman selesai. Ngapain? Kita itu bicara fakta. Ketika Anda mengatakan bahwa Quran lengkap, terperinci, jelas, singkat, pas, makanya saya tanya, diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan yang besar itu apa? Sebenarnya yang besar menurut kita kambing, Bang. Terus apa salahnya? Di mana tertulis kambing? Ya di tafsir-tafsirnya. Di tafsir-tafsir. Apakah itu Quran? Ya tafsir itu menurut pemikiran ulama. Ulama dari guru-gurunya sampai Nabi. Nah, makanya kita lagi bahas Quran, Anda bahas tafsir. Yang lengkap itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Yang terperinci itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Nah, kenapa kita lari ke tafsir? Ya itu supaya membantu kita. Jadi suatu apa disebutnya itu perantara. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita ke bagian terakhir ya, pelan-pelan teman-teman ya. Nih, di situ dikatakan bahwa Anda tadi mengatakan bahwa umat Muslim menyembelih kurban itu karena ingin memperingati apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya. Oke, di bagian mana bahwa Allah memerintahkan bahwa apa yang dilakukan Ibrahim itu suruh diperingati? Di bagian semuanya dalam haji. Baik itu tawaf, sa'i, menyembelih kurban. Bukan, kita bahas yang kurban ini. Di mana ada Allah, wahai umat Muslim, ikutilah apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Di mana? Ya itu ayat Menyembelih yang kurban itu. Ya ayat yang tadi yang falamma balagha ma'usa ya qala rabbi inni ara fil manami anni adzbahuka. Bahas terjemahannya. Jadi ketika datang suatu mimpi ke Ibrahim dan Ibrahim mengatakan ke anaknya, saya itu bermimpi sampai 3 kali bahwasanya saya itu menyembelih kamu. Oke, berarti kalau Anda mengikuti itu, berarti umat Muslim harus menyembelih anaknya, betul? Ya enggak juga kan, belum selesai ceritanya. Karena perintah Harusnya kalau Anda ingin mengikuti apa yang dikerjakan Ibrahim, harusnya yang ingin disembelih itu anak kalian. Nah, makanya ini salahnya kalau misalnya membaca Quran dengan terjemahan, karena terjemahan itu bukan Quran. Terjemahan bukan Quran. Terus gimana kita mau tahu kalau nggak diterjemah? Makanya dari ulama kita mengaji tafsir, mengaji ilmu balaghah, mengaji Oke lah. apalagi Gimana? kalamullah. Kita kan jauh dari Nabi, kita gak pernah bertemu Nabi. Apalagi Oke, ini jadi Quran itu bukan untuk manusia ya, hanya untuk para teman-temannya Muhammad, betul? ya untuk semuanya. Kalau misalnya dia mau Gimana sih? Coba, apakah Quran hanya bisa dipahami oleh teman-teman Muhammad? enggak semuanya. Terus kenapa Anda harus mengatakan bahwa harus mereka yang paham Quran? Saya kan mengatakan harus mereka, tapi mereka yang paling paham Al-Quran. Kalau misalnya kita itu Oke, kalau mereka yang paling paham Al-Quran, menurut mereka siapa yang hendak dipersembahkan oleh Ibrahim? persembahkan apanya, Bang? Yang hendak disembelih siapa? Yang hendak dikurbankan siapa? Ishak. Terus Kata siapa Ishak? Sebagian ngomong Ismail. Katanya mereka yang paling paham. Gimana sih ini, aduh? Katanya mereka yang paling paham. itu bukan sahabat, Ibnu Katsir itu bukan sahabat, itu ulama. Ini bukan Ibnu Katsir. Oke, coba ya, sini. Siapakah ini? Ini saya bacakan kepada Anda. Ini sahabat Muhammad, itu mereka saling bertentangan. Nih. Ya. Perhatikan. Ini para sahabat sendiri yang bertahan dan berbeda pendapat. Perhatikan. Dari kitab apa itu? Baik, saya nanti akan bacakan kepada kalian ya. Saya akan bacakan bahwa yang berpendapat ini adalah ini Umar bin Khattab, juga sahabat ya. Ya. Siapa-siapa yang
sepakat dengan pendapat ini, siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini. Saya tunjukkan ya. Sabar, sabar. Perhatikan. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang. Lihat ya. Kita baca ini. Kita baca. Agak panjang ini ya. Agak panjang. Oke. Dari kita Bapak itu, Disebutkan. Gimana? Sa'labi, Imam Sa'labi. Ya nih. Perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan ulama. Meskipun terkait dengan kemuliaan nasab. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Perhatikan. Disebutkan oleh Al-Salabi dalam kitab beliau. Ini nama kitabnya ya. Tafsir Al-Quran, bahwa tokoh-tokoh pendukung pendapat pertama ini diantaranya adalah kalangan sahabat, ya, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Abbas dan Al-Muthalib. Dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka, yakni Ka'ab, Al-Ahbar, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, dan seterusnya nih. Sampai besok kita sebutin namanya nih ya. Kesadaran akan luhurnya identitas dari ras Nabi Ismail tidak menjadikan mereka mengasihkan riwayat yang menyebut bahwa Nabi Ishak adalah tokoh yang terhormat yang dimaksud. Nih, nah di sisi lain, kalangan yang menyebut Nabi Ismail sebagai sosok yang dikurbankan adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair bin Watsilah dari kalangan sahabat. Cuman 2 orang dari kalangan sahabat. Ya, terus. Ya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair. Sedangkan dari kalangan sahabat yang mengatakan itu Ishak nih. Ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, ya banyak bin Mas'ud, ini banyak banget. Nah, tadi Anda mengatakan yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat, betul? Ya. Sementara para sahabat sendiri kebingungan, beda satu sama lain, betul? Ya, terus? Nah, sekarang bagaimana Anda percaya bahwa para sahabatlah yang mengerti Al-Quran, sementara mereka sendiri saling berbeda? Ya, saya jelasin Bang, boleh nggak? Silakan. Jadi di dalam Islam itu kalau misalnya ada riwayat itu kan intinya kisah-kisah lah dari zaman dulu, dari Israiliyat, dari bangsa Israel itu pasti ada ikhtilafnya, pasti ada perbedaan pendapatnya. Sehingga yang kita ambil itu bukan siapa pelakunya, tapi apa hikmahnya. Kayak istri-istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh itu pasti ada ulama-ulama yang berbeda pendapat, siapa namanya. Tapi ya gak penting, yang hikmahnya kamu itu gak boleh mempunyai istri yang kacau seperti kan mereka. Gitu. Baik, oke. Ayat ini sangat terkenal ya. Tentu Anda tahu ayat ini. Ya, tidak ada keraguan. Oke. Di dalam Al-Quran ada keraguan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang disembelih yang oleh Ibrahim hendak dipersembahkan? Kata saya tadi juga Bang, Quran itu ada kitab hukum. Berat, Bang. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Ya, betul. Tidak ada keraguan padanya, pada Al-Quran, betul? Ya, terus. Karena tidak ada keraguan pada Al-Quran, makanya para sahabat berbeda pendapat, betul? Ya, terus. Nah, perbedaan antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain tentang siapa yang ingin dipersembahkan oleh Ibrahim mengindikasikan bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, betul? Ya, betul. Iya. Karena Al-Quran itu begitu jelas dan tidak ada keraguan padanya, itulah kenapa para sahabat berbeda pendapat. Loh, betul. Coba kayak gini aja Bang, kayak kelahiran Nabi, kayak hari kematian Nabi, itu kan ulama-ulama pasti berbeda pendapat karena itu riwayat, bukan hukum. Kalau hukum itu pasti. Loh, katanya Quran lengkap, terperinci, jelas. Ya sangat jelas.
Tapi beginilah, yang mau saya maksudkan begini. Sebenarnya ya Bang ya, dulu, waktu Muhammad belum jadi nabi, konon dia jadi nabi kan katanya umur berapa? 40. Umur 40 ya. Sebelum dia jadi nabi, betul nggak orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka sudah menyembelih kurban di situ? Ya, betul. Mereka persembahkan kepada siapa? Ke berhala-berhala mereka. Kepada berhala-berhala. Sebenarnya Bang, ini mohon maaf ya Bang, mohon maaf. Kalian ini sebenarnya melanjutkan kegiatan mereka. Di Injil juga ada, kenapa kalian gak ngelakukan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi begini Bang. Jadi, di dalam Injil, di dalam Bible, ya di dalam kitab Taurat, dahulu ya, mereka itu mempersembahkan korban-korban itu sebagai lambang bahwa betapa dosa itu harus dihukum. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, maka harus darahlah yang membayar itu. Ya, terus? Jadi misalnya gini Bang, misalnya Anda bikin salah nih, Anda berbuat dosa misalnya. Sebenarnya menurut hukum Taurat, darah Anda itu harus ditumpahkan. Ya, terus? Karena Anda sudah melakukan kesalahan. Nah, tetapi Anda itu harus mempersembahkan kurban, mempersembahkan hewan gitu ya, untuk sebagai pengampunan karena ini menurut hukum Taurat ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai pengganti dosa untuk sementara waktu. Nah, di dalam Injil, makna daripada itu sudah digenapi. Apa? Nah, maksudnya digenapi itu artinya itu sudah disempurnakan. Jadi disebutkan di dalam Bible, Yesus itu sebagai imam besar yang agung. Dia datang tidak membawa darah hewan, tetapi dia datang membawa darahnya sendiri sebagai tebusan atau pengampunan dosa. Makanya dia tidak datang. Saya bacakan ayatnya ya. Bacakan ayatnya. Sambil saya cari ayatnya, Anda boleh bicara. Ya. Stop. Nih ya, saya bacakan ya. Bacakan. Bentar. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kita mulai dari 24 ya. Bentar, pelan-pelan. Inilah imam besar kami, yaitu Yesus ya. Ibrani pasal 9 ayat 25. Tapi sebelum ke 25, kita baca ayat sebelumnya dulu ya. Oke nih, saya balik dulu kamera saya. Nih, makanya kami itu mengerti Bang hukum Taurat, bukan seperti kalian yang ikut-ikutan. Nih, saya bacakan ya. Sebab kita begini, kita dari sini aja ya, dari sini. Kita bacanya dari sini biar kita tidak kehilangan konteks ya. Nih. Perhatikan ya. Kepanjangan kalau dari atas nih ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dan seterusnya. Ini. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah ini, sebab Kristus, maksudnya Yesus ya di sini ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja
menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, terus Gitu Bang. Jadi ada historinya, ininya jelas semua. Nah sementara di dalam iman kalian, ketika kalian mempersembahkan kurban, ternyata kurban yang kalian persembahkan itu tidak jelas asal usulnya. Coba sekarang saya tanya, kenapa harus mempersembahkan kurban kepada Allah? ya itu buat kita gak merasa memiliki semua yang kita punya bukan kita. Dalilnya mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya ayatnya dong Bang, terjemahannya coba. Terjemahannya. Darah atau daging-daging dari hewan kurban itu gak bakal nyampe ke Allah, tapi yang nyampe itu adalah takwa kalian. Takwa itu Iya kalau salah begitu satu. ngapain kalian masih nyembeli kurban untuk Allah? Untuk apa? Ya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberikan kebaikan ke orang-orang miskin. Sini. Nah saya itu baca. namanya acara makan-makan. Makanya saya bilang teman-teman mereka ini acaranya makan-makan. Ya kayak kalian aja di gereja nyanyi-nyanyi itu ya sama aja. Nyanyi-nyanyi. Bukannya kalian juga nyanyi-nyanyi? Kata siapa enggak? Quran Waduh kadang. berat ini jarang nonton channel saya ini dia nih. Pantesan masih Islam. Silakan. Ada gak? Nah, daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali lagi akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Oke, berarti daging-daging itu, kurban-kurban itu tidak sampai kepada Allah, betul? Iya, yang sampai itu ada ketakwaan kita supaya Lalu kita gak kenapa merasa Anda masih memiliki. lakukan kayak begitu? Ya karena kita gak merasa memiliki harta kita. Kita harus sodakohkan ke orang lain. Harus zakatkan. Bingung ngomong sama mereka ini. Apa? Anda disuruh mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah, betul? Ah, betul. Karena kurban-kurban itu tidak bakalan sampai kepada Allah. Terus. Ini bagaimana statementnya? Ini ibarat kata begini loh. Anda disuruh ngirim surat ke alamat yang surat itu nggak bakal sampai ke alamat itu. Sebentar nih. Ini ada surat nih, ada paket. Sebentar Bang, ini ada paket. Oke. Paket ini tidak akan sampai ke alamat yang dituju. Tetapi disuruh kirim ke alamat itu. Ini bagaimana? Islam nih. Pusing pala Barbie. Niatnya tetap baik. Gimana? Komitmennya bagus. Komitmennya bagus. Karena kan dunia ini diciptakan untuk menguji. Itu salah satu tanda ujian kita. Untuk merasa kita gak memiliki. Ujian, gak merasa memiliki ini gimana? Aduh, makin pusing kita kan. Makanya saya bilang tadi, makin dijelaskan kurban itu oleh seorang muslim, maka makin tampaklah ketidakjelasan asal usulnya, saudara-saudara. Coba ya. Kenapa hewan-hewan itu dikurbankan kepada Allah? Karena tadi Anda mengatakan itu untuk mengingat apa yang dilakukan Ibrahim. Ternyata waktu kita baca peristiwa Ibrahim dalam Quran nggak jelas itu hewan apa, betul? Terus? Enggak, saya gak membetulkan. Lihat terus hewan apa kalau begitu? Ya itu apa saja, yang penting hewan peliharaan. Itu kan karangan Anda. Di situ sembelihan yang besar, azim. Betul? Iya, terus? Kenapa Anda katakan itu ayam? Ayam kan kecil. Di Itu kan situ bahasa tidak kiasan. disebutkan sembelihan itu apakah dia domba, apakah dia sapi, apakah dia kerbau, nggak disebutkan. Hanya disebutkan sembelihan yang besar. Itu pun asal usulnya hewan itu dari Allah, bukan dari kandang, betul? Ya, terus? Iya. Lalu kenapa Anda pelintir, Anda lakukan sesuatu ritual yang berbeda dengan yang dilakukan Ibrahim? Bedanya apa? Lagi pula kalau itu diganti, bisa saja yang diganti itu anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim berubah jadi hewan sembelihan.
Makanya gini loh Bang, sebenarnya gini. Ya. Inti yang mau saya tunjukkan itu gini Bang ya. Saya itu hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kembalilah kepada Taurat. Di dalam kitab Taurat jelas sekali bunyinya itu bagaimana. Nih Bang ya, nih. Saya bacakan ya di sini ya. Ketika Abraham, nih saya balik ya, mana tadi. Nah ini. Dan Abraham, oh ini. Nih, sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ini aku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuh, Tuhan yang menyediakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban baginya. Korban yang harum baginya, persembahan yang harum baginya. No, ini Anda malah. Jadi gini, maksud saya gini. Pernah sering nonton lihat wild animal begitu, pernah lihat? Acara-acara misalnya di TV-TV begitu, hewan-hewan liar gitu, pernah lihat? Ya, pernah. Nah, terus sering nggak hewan-hewan itu tanduknya itu kesangkut di belukar atau di kayu-kayu? Sering lihat? ya mungkin terus. Ya, banyak kejadian begitu. Bahkan sampai jadi kerangka-kerangka banyak begitu. Karena dia cari makan atau gimana, tapi nyangkut tanduknya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kejadian itu ilmiah semua, alamiah semua. Kita nggak bicara dongeng-dongeng. Nah, sementara di kitab Anda, ada kambing turun dari langit, betul? Ada kambing turun dari langit kan? Nah, makanya saya bilang kitab Anda ini lebih menjurus ke arah dongeng-dongeng. Siapa jadi kita Oh, Anda aduh, yang gimana ngomongin. ini? Di kitab Anda juga banyak. Di mana kambingnya turun dari langit? Ya, terus? Nah, kambingnya turun dari langit. Teologis. Makanya saya bilang, Bang, kalau kita bicara doa, kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya keyakinan, itu kita nggak bisa diskusi lagi. Contoh, Anda meyakini nanti di surga itu ada bidadari-bidadari, ya kan, yang siap melayani Anda siang malam, pagi, siang, petang, sore, 70 tahun berdiri terus, ya kan? Itu namanya keyakinan yang bersifat subjektif. Oh, berarti kita harus bahas logika nih. Lu kalau kita membahas dogma ngapain kita debat kusir, debat anak SD? Gimana? Coba saya mau nanya ke Abang. Jadi di dalam Kristen itu kenapa sih Yesus itu harus kembalikan dirinya gitu? Baik, jadi begini ya. Di dalam Bible, semua manusia itu telah berbuat dosa. Oke, manusia yang pertama kali diciptakan menurut Bible ya, itu adalah Adam. Adam itu artinya manusia. Nah, manusia yang pertama ini, dia gagal. Dia gagal menjadi gambar daripada. Karena, saya harus jelasin dari awal ya. Menurut Bible, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut citranya Tuhan. Terus? Menurut gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan meniupkan roh hidup, nafas hidup ke dalam hidupnya. Ke dalam hidungnya Adam ini. Menurut Al-Quran Anda seperti itu nggak? Al-Quran Anda menyatakan hal yang sama nggak? Apa? Tentang apa? Bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam Adam. Di Quran ada, tapi mananya gak gitu. Ini nggak tahu. Baik, saya tunjukin hadisnya. Memang berat orang Islam ini nggak ngerti ajaran agama Islam. Disuruh berguru kepada ahli kitab, tapi ngeyel. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin.
Sebentar ya. Waduh. Saya tunjukin hadisnya, sabar teman-teman. Kita galerinya belum jadi-jadi nih ya. Bahkan di dalam hadis itu nggak boleh mukul wajah orang itu. Karena manusia itu diciptakan dengan bentuknya. Nih, saya tunjukin. Semua hadismu juga nyontek dari Bible. Biar kalian tahu. Nih, saya tunjukin hadisnya. Saya jelasin. Tadi katanya enggak, sekarang saya jelasin. Aduh, berat bener. Nih, sebentar nih. Saya balikkan kamera saya lagi. Nih ya, saya tunjuk. Nih hadisnya ya. Makanya hadis itu dilarang mukul wajah orang. Nih. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuk siapa? Bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Buset, ini huruf Y-nya huruf besar apa huruf kecil, Bang? Emang apa kalau Y-nya huruf besar? Aduh, berat ini, aduh. Lawan diskusi saya ini nekat terus. Ini loh, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya di sini, N-nya huruf besar, ini merujuk kepada Allah. Oke, saya terima. Oh, dibilangin ngeyel. Bang, abang itu disuruh belajar sama ahli kitab. Jangan anti. Quran suruh bilang, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya bang, percayanya sama Quran, jangan sama ulama. Bahkan di hadis juga dilarang nih. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Terus? Nih, dalam riwayat lain disebutkan ini, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Jadi bang, Quran sama Bible itu punya pesan yang sama dalam hal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dalam gambarnya sang pencipta itu. Jadi kita ini bang, kita ini merupakan manifestasi daripada Tuhan. Aslinya begitu. Boleh saya jelasin nggak bang? Sebentar, gini biar saya selesaiin. Tadi kan Anda bertanya tentang Yesus kan? Ya kan? Biar saya jelasin, biar poin saya masuk. Nih, saya jelasin lanjutannya. Kita bicara dogma nih. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu pada dasarnya diciptakan menurut gambarnya Tuhan itu. Sebagai wakilnya Tuhan itu ada di bumi ini untuk mengusahakan bumi ini. Oke? Nah, tetapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia itu tidak lagi taat kepada sang penciptanya, tidak lagi gak sesuai dengan atau menjadi citra dari sang penciptanya, tapi dia membantah, membangkang, memberontak terhadap Tuhan itu. Akhirnya dia berbuat dosa. Dia bikin dosa ini dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi sekarang bumi ini kan rusak. Manusia saling membunuh, saling sikut sana, saling sikut sini, korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya Adam yang pertama itu gagal. Nah, Bible bilang, Injil bilang, ada Adam yang kedua, namanya Yesus. Yesus itu sebagai Adam yang kedua, citra daripada dia. Nah, Yesus yang kedua ini berhasil. Nah, apa bentuk keberhasilannya Yesus? Keberhasilan Yesus itu disebutkan dalam Bible, dia taat sampai mati. Berarti Adam mah enggak? Kalau Adam nggak taat sampai matinya, dia berbuat kesalahan. Makanya seluruh keturunannya telah berbuat dosa. Di dalam hadis Anda dikatakan, seluruh anak cucu Adam itu yang lahir itu, dia menangis semua. Betul? Betul. Karena apa menangis? Karena dosanya. Karena disentuh Allah, disentuh setan. Betul? Nah, ada nggak yang tidak nangis? Ada. Siapa? Nabi Muhammad dan Yesus. Ngarang. Hanya menurut hadis, hanya Isa yang tidak disentuh oleh setan karena dia suci. Terus? Makanya manusia yang sempurna, yang kembali kepada fitrahnya, itu hanya Yesus. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa. Sedangkan Muhammad, Musa, dan lain sebagainya itu berbuat dosa semua. Kita kan lagi bahas dogma sekarang kan? Kita udah bahas dogma ini.
Nah, makanya saya bilang yang kita itu manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Jadi kita itu harus tiap hari itu mirip sama Yesus. Jangan mirip sama Muhammad. Mana? Coba Kalau saya mau mirip nanya. sama Muhammad ya nanti kayak kelakuannya kayak Muhammad. Saya mau nanya lagi. Silakan. Yang mematikan di dunia ini mematikan manusia siapa, Bang? Manusia itu mati karena dosanya. Yang mematikan siapa? Yang mematikan. Ya, kalau bahasa singkatnya memang disebutkan akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan, tetapi prosesnya itu karena dosa-dosa manusia. Berarti Yesus atau Bunda Maria pas mati itu oleh siapa matinya? Pertanyaan seperti ini. Bang, apakah Muhammad itu kekasih Allah? Ya. Apakah Allah yang mencabut nyawa Muhammad? Ya, betul. Apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Betul. No, berarti kejadiannya persis seperti ini, Bang. Nih, Apa? nih, Bentar. nih. Itu kejadiannya kayak nih. Lihat nih, saya tunjukin ada di gambar nih. Waduh, ini kita jadi ngulang-ulang. Ini pertanyaan orang Islam nih dari dulu kayak begini, teman-teman. Jadi ya beginilah diskusi kita nih. Perhatikan. Pria bunuh kekasihnya. Ah, ini. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah kekasih Allah? Ya, betul. Apakah Allah membunuh Muhammad? Yang mematikan Muhammad ya. Oke, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul? Ya, kan supaya Muhammad Nah, mirip kayak tauladan, ini. jadi Fakta pria contoh. di Bogor membunuh kekasihnya sendiri. Apa hubungannya dengan itu? Berat ini teman-teman. Oke lah bang, karena Anda gini, saya sebenarnya berharap nih Anda ini membawa satu syubhat, satu pokok bahasan yang baru. Nih tapi Anda ternyata ya sama seperti muslim-muslim yang lain. Ya, Bang. saya mau jelasin dulu, Bang. Jangan kamu dulu dong. Gimana jelasin dari tadi ngawur semua. Bahasan kita ini mengenai asal-usul kurban, asal-usul hari raya kurban dalam agama Islam. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Tadi Anda Quran. bilang dapat dari Ibrahim. Ternyata Ibrahim tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Tidak melakukan apanya. Apakah Ibrahim menyembelih kambing di dalam Quran? Nggak disebutkan. Iya, makanya saya bilang kalian ini nggak tahu ngikutin siapa. Daripada Kristen yang nggak ngikutin siapa-siapa. Kurban nggak diikutin. Oke lah, Ya, kita berikan kesempatan kepada muslim lain ya. ya. Tapi terakhir saya Bang mau jelasin dulu Bang. Terakhir Silakan. Bang. Jadi saya mau menginginkan semua muslim kalau mau belajar Quran itu harus mengkaji ilmu balaghah, ilmu tafsirnya, karena kita itu memahami Quran itu sangat susah karena Quran itu kan kalamnya Allah. Allah dan Nabi Muhammad juga sudah jauh, apalagi kita dengan Allah. Kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan para ulama. Makanya kalau mau memahami Quran itu gak bisa dengan terjemah, gak bisa. Quran itu dipenuhi dengan balaghah. Balaghah itu sastra bahasa Arab yang harus dikaji dulu. Mungkin membutuhkan beberapa tahun. Bang, semakin Anda berbicara, semakin Anda ini ngelatur loh. Kenapa saya katakan ngelantur? Kenapa? Di mana Quran itu ada balaghahnya? Di mana disebutkan dalam Al-Quran? Kalau kamu mau paham Quran, maka kamu harus paham nahu sorob, balaghah, mantik, bayan. Di mana? Di Quran surat berapa? Fas'alu ahla dzikr. Tanyakanlah ke orang yang pintar. Oke, yang pintar itu siapa menurut Al-Quran? Ya para ulama. Bukan ahli kitab. Duh, Ulama kalau juga disebutkan memang itu, yang kan? dimaksud itu adalah bukan ahli kitab, lantas bagaimana ada ayat yang berbunyi begini? Nih, Fas'alil ladina. jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Ya. Berarti kalau ada yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, suruh tanya siapa? Ya bukan gitu maknanya. Itu kan ada. Nah, kan dipelintir lagi kan. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya.
Makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Koryazkia. Oke, makasih Bang ya. Selamat pagi menjelang siang. Kita sudah sudah mau Jumatan ya. Karena jamaah gini, karena jamaah saya ini udah nggak senang lagi nonton kajian Abdul Somad. Tausiahnya di sini ya, seperti itu. Yuk. Oke, sebelum kita lanjut, kita iklan dulu saja ya. Kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet ya, di mana tempat itu akan kita gunakan sebagai tempat untuk memproduksi konten-konten seperti ini, untuk mengudara, untuk on air begini ya, untuk siaran seperti ini. Jadi kita itu perlu yang namanya tempat, teman-teman. Sehubungan kalau kita membuka acara seperti ini di Konoha, pastilah kita digerebek dan dikatakan menista agama. Karena yang boleh mengudara, yang boleh syiar ya, membahas agama orang lain, itu hanyalah agama Islam. Sementara kalau orang lain, contoh Kristen, membahas agama Islam, itu nggak boleh. Ya, makanya kita di sini, lah, maksudnya stasiun TV itu bukan stasiun TV betulan, artinya tempat. Makanya saya lebih senang menyebutnya rumah apologet. Jadi kita ingin mendirikan rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil. Di profil itu ada tulisan untuk kolektor dan lain sebagainya. Teman-teman yang lagi nonton di YouTube saya itu ada tulisan berjalan, teman-teman bisa support di situ. Karena apa teman-teman? Kita visi kita masih panjang ke depan ya. Artinya kita kalau hanya 2 atau 3 tahun atau 5 tahun mungkin kita nggak perlulah harus ada sampai tempat-tempat segala. Karena kita panjang ya, kita mungkin bisa belasan sampai puluhan tahun. Jadi kita perlu tempat itu teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati ingin memberikan supportnya, teman-teman bisa mampir ke profil. Kalau sebagai TV kita ya, pemancar kita, siaran kita. Oke teman-teman ya, kita harapkan ini sudah kita tutup ya, kolektor rumah apologet ini di akhir tahun ini. Kita harapkan sudah selesai di akhir tahun ini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Yang untuk Indonesia Tengah, Indonesia Timur mungkin sudah pada Jumatan ya. Jamaah saya ini banyak yang muslim. Oke, kita kasih naik ada Sugeng. Sugeng. Ya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Sugeng. Halo? Sugeng? Waduh, halo. macet. Ya, Bang Sugeng muslim, Bang. Siapa bang? Muslim? Muslim bang. Muslim. Ya, gimana Bang Sugeng? Sudah nyimak dari tadi atau barusan datang atau bagaimana? Baru datang ini bang. Baru datang. Ya, gimana? Kita lagi bahas ini nih. Sekarang kan lagi hari raya Idul Kurban. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban,
semakin hari raya itu nggak jelas asalnya. Maksudnya gimana itu? Nah, oke, gini bang, abang tahu nggak kenapa umat Muslim menyembelih hewan-hewan kurban? Tahu? Karena apa? Ya, karena ngikutin ajaran Islam yang dari awal, seperti cerita. Di Quran mana Ibrahim itu menyembelih kurban? Kurang paham ya, Bang? No. Kurang paham kalau dia. Makanya saya bilang bang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam itu. Seandainya dia mengerti agama Islam itu, maka besok pagi dia tidak akan mempercayainya lagi. Terus? Di Quran mana bang Ibrahim itu menyembelih kerbau, menyembelih sapi, bahkan katanya tadi menyembelih ayam katanya. Di Quran mana? Ya kalau diceritakan dalam sejarah-sejarah Islam itu kan kan Nabi Ismail yang mau dikorbankan, Bang. Kata siapa? Aduh. Ini abang mengulang yang tadi. Tadi sudah kita bahas panjang lebar, Bang. Di dalam Quran itu tidak jelas siapa yang ingin dipersembahkan oleh Ibrahim. Bahkan berbeda pendapat. Ada para sahabat yang berpendapat bahwa yang ingin disembelih itu adalah Ishak. Ada para sahabat yang berpendapat bahwa itu Ismail. Nah, lebih banyak para sahabat itu yang lebih mengimani Ishak yang hendak disembelih itu. Percaya nggak? Percaya loh, Bang. Iya, terus kenapa kalian ngeyel itu Ismail? Oke. Gimana kalau kita kasih kesempatan bang, muslim-muslim yang lain, Ustadz biar yang berkompeten yang menjawab. Boleh lah, boleh. Oke, Gas. oke gitu aja bang ya, Bang Sugeng ya. Oke, Bang. Makasih Bang Sugeng, saya turunkan bang. Nanti banyak lagi yang protes saya teman-teman, karena jamaah saya itu kan banyak muslimnya. Saya ini kalau habis siaran, saya ini harus membalas 500 pesan yang masuk. Iya. Dan isinya itu muslim yang protes. Kamu beraninya ya sama Islam yang awam. Kamu tidak berani sama Ustadz. Loh, justru deh saya tunggu-tunggu itu Ustadz yang datang. Tapi kalau Ustadz yang datang kok malah mengiyakan apa kata saya. Serba salah. Giliran Ustadz yang datang, dia iyakan, dia benerin, dia apa? Membenarkan apa kata saya. Tapi kalau orang awam yang datang, saya dimarahin. Beraninya sama orang awam. Aduh, serba guna. Serba salah. Oke, yuk. Kita kasih naik lagi ya. Memang serba guna ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada... Haseli. Oke, Haseli. Selamat pagi menjelang siang, Haseli. Oh, salam 3 pedal. Ini kok malah salam 3 pedal yang sana kan Haseli tadi. Oke, nggak apa-apa. Salam 3 pedal. Salam 3 pedal. Oke, saya turunkan dulu. Oh, udah nyambung. Halo, salam 3 pedal. Halo? Halo Bang, sorry. Oke, salah masuk. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, Bang Edi. Tadi saya naikkan Haseli tadi, tapi yang kepencet ini. Karena dia penonton itu naik turun di kolom antrian ini teman-teman. Jadi kadang saya pencet A, yang kepencet B. Oke, sabar ya. Kita kasih naik ada Haseli. Nah, malah kena Angga kan? Angga Sky. Oke, Angga Sky, selamat pagi menjelang siang, Angga Sky. Selamat pagi Bang, saya agama Hindu Bang. Oh Hindu.
Salah pencet bang, salah pencet bang. Oke, Nyimak aja. oke. Maaf, Ternyata maaf. jamaah kita ada juga yang Hindu. Oke, saya turunkan Bang ya. Ada juga yang Hindu jamaah kita, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Samsul. Oh, ini kayaknya Samsul Huda, Samsul Huda. Oke, Samsul Huda. Mana hilang? Ya, Bang Samsul. Bentar. Samsul? Ya, sebentar. Ya, Bentar, silakan Bang. Bang Samsul nyalakan kamera. Halo, Bang Edis. Halo juga Bang Samsul. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Muslim. Gimana, Bang? Sudah nyimak atau barusan datang atau bagaimana? Ya, sudah dari tadi, Bang. Sudah dari tadi. Ya, gimana, Bang? Kenapa semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya? Silakan, Bang. Ya, Yo. nggak gitu, Bang. Itu, jadi kalau semakin dijelaskan, ya semakin jelas. Bukan nggak tambah jelas. Loh, Al-Quran sering bilang begitu loh, Bang. Kalau semakin dijelaskan, justru nanti malah bikin bingung. Enggak, Loh, nggak ada yang ayatnya di begitu. Quran. Janganlah kamu banyak bertanya kepada Nabi. Nanti kalau dijelasin sama Nabi, nanti hatimu makin berat. Betul nggak? Loh, itu statement Anda makin dijelaskan makin jelas. Itu bertentangan dengan Al-Quran, Bang. Kalau Quran makin jelasin, makin kagak jelas. Oh, saya tunjukin ayatnya. Memang, karena banyak umat muslim tidak tahu Al-Quran, teman-teman. Sabar ya, saya kasih tahu ayatnya, Bang ya. Di mana ayat itu nih ya? Nih. Sebentar ya. Ya. Mana? Mana, Bang? Bentar. Nggak ketemu, memang nggak ada itu berarti. Oh, ada. Ada ya. Itu memfitnah yang nyata itu loh. Fitnah yang nyata katanya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-101 ya. Al-Maidah 101. Al-Maidah 101. Bentar. Karena sih pakai teman-teman, manual, pakai HP. Jadi kita nyarinya masih ini. Belum canggih alat-alat kita ini. Makanya besok kalau ada rumah apologet kita canggihkan semua alat kita ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Saya balikkan. Ini statement Anda ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an. Oke. Saya bacakan surat Al-Maidah ayat 101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan dalam kurung kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Nah, betul? Betul nggak? Berat. Baru tahu ayat ini. Enggak, Bang, ini tadi kan yang dibahas kan masalah hari raya kurban. Baik. Saya balikan kamera saya. Enggak, saya kan hanya menanggapi statement Anda tadi. Kalau diperjelas, makin jelas. Kan saya bilang sebaliknya. Makin dijelasin, makin kagak jelas. Nih loh, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin tidak jelas gitu loh. Coba, kalau nggak percaya kita buktikan bersama. Apakah umat muslim melakukan hari raya Idul Kurban, mempersembahkan kurban-kurban kepada Allah? Ya, untuk bukti ketakwaannya itu, Bang. Oke, itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menjalankan perintahnya. Mencontoh siapa? Nabi Ibrahim. Mencontoh Ibrahim. Oke. Ya. Yang umat muslim sembelih apa untuk dipersembahkan kepada Allah? Ya domba, ya Sapi, ada yang sapi, ada yang kerbau, unta. kerbau. Oke. Nah, gitu, Bang. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran mempersembahkan hewan-hewan tersebut? Ya, tapi kan digantikan sama domba. Digantikan sama domba, ini berat. Awalnya
awalnya Oke. anaknya, Oke, Nabi baik. Ismail. Di mana Bang ayat Quran yang mengatakan bahwa itu digantikan sama domba? Jadi itu kan di surat apa tadi itu? Di surat Surat As-Saff. As-Saffat 102. Oke, 102. Adakah Ya. di situ disebutkan domba? Dia menyebutkan wahai anakku Ismail itu. Ismail. Waduh, ini kayaknya baru datang, ngomongnya udah nyimak dari tadi deh. Oke, baik, kita mulai Tapi lagi. kan adanya ada dua pendapat tadi, katanya Ishak sama Ismail. Gimana? Ada yang berpendapat Ishak, ada yang berpendapat Ismail. Oke, para sahabat kan ada yang berpendapat Ishak, ada yang berpendapat Ismail. Ah ya, Artinya, ada perbedaan pendapat antara mereka. ya. Perbedaan pendapat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran tidaklah jelas menyebutkan apakah itu Ismail, apakah itu Ishak, betul? Al-Qur'annya jelas, Bang Edis. Cuman yang Kalau jelas, berpendapat kenapa ada para sahabat yang dapat? Ya tanya ke dia kenapa dia beda pendapat. Harusnya mengikuti Al-Qur'an Berarti itu. para sahabat, apakah Umar bin Khattab menurut Anda tidak mengerti Al-Quran? Ya mengerti, dia pinter. Kata Umar bin Khattab siapa? Nah itu, Ishak. Isa, ya itu Isa itu. Oke, yang benar siapa? Ishak atau Ismail? Ismail kalau menurut As-Saffat 102 tadi. Mana di situ disebutkan Ismail? Ini, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab. Oke, di dalam bahasa "Wahai Arabnya ada nggak ayahku." Ismail? Gimana? Dalam bahasa Arabnya. Iya, Itu kan nggak dalam tahu, kurung. Bang. Ya dalam kurung. Dalam Maksudnya, kurung itu kan aslinya nggak ada di bahasa aslinya, betul? itu diterjemahkan itu biar orang-orang tahu. Ah, dalam kurung itu, Bang, itu bukti bahwa itu dalam bahasa aslinya nggak ada. Waduh, berat ini teman. Coba nih muslim nih. Kan dari tadi sudah saya panggil yang ustadz. Nanti saya dimarahin lagi, saya diindok nih. Selalu saya dimarahin, diprotes. Kamu beraninya ya sama Islam awam. Ini gimana? Datang kayak begini terus gimana ini? Maksudnya begini Bang Samsul. Di dalam Quran itu tidak disebutkan apakah dia itu Ishak, apakah dia itu Ismail. Ya. Karena tidak disebutkan, makanya para sahabat itu berbeda pendapat. Satu bilang Ishak, satu bilang Ismail. Nah, lebih banyak para sahabat itu yang mengatakan itu Ishak. Karena umat muslim tidak mengikuti para sahabat, umat ngikutin ulama-ulama Indonesia. Betul? Berat ini kayak begini, Enggak, berat. bagai di sini maksudnya pinter nyari celah-celahnya gitu loh. Maksudnya Bukan cari celah-celah. celah-celah, memang itu sudah tertulis di situ. Saya itu sebenarnya hanya ingin mengatakan apa sebenarnya ajaran Islam itu. Karena selama ini yang dipercayai oleh orang Islam ini bukan Al-Quran. Yang dipercayai oleh Islam adalah pendapat orang tentang Al-Quran. Bukan Al-Quran itu sendiri. Nggak ada. Makanya dulu Bang ya. Waktu pertama kali saya belajar Al-Quran. Semua ngomong sama saya. Kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus punya guru. Kalau kamu tidak punya guru, maka gurumu adalah Syaiton Nirozim, kata dia. Saya mikir. Kalau Quran ini dipahami hanya dengan perantaraan guru, berarti Quran ini bukan untuk semua manusia. Quran ini hanya untuk mereka. Betul? Ya untuk semua manusia, cuman kan perlu Kalau pemahaman untuk semua yang- manusia, kenapa saya tidak boleh mempelajari Al-Quran? Boleh, Bang Edis kan mempelajari Kenapa harus Al-Quran. dikatakan harus pakai guru? Guru itu untuk tempat nanya kalau sekiranya ada yang nggak Sebenarnya paham. bukan itu. Supaya pondok pesantren tetap harus ada yang daftar. Iya. Sebenarnya ini cikal bakalnya itu kan dari tempat-tempat seperti itu. Kenapa harus terus-menerus dikatakan, kamu harus berguru, harus ada gurumu. Biar ngapa? Biar pemasukan
kan tetap masuk daftar. Fitnah yang nyata. Lu kok fitnah gitu, yang gitu. nyata gimana itu faktanya? Di dalam Quran itu untuk manusia, betul. Ya. Bukan untuk orang-orang tertentu, betul. Apalagi ulama-ulama bentar. doang, betul. Quran kan untuk semua manusia tadi kan. Nah, dulu Bang ketika Edis- saya belajar, waktu Bang saya Edis belajar tuh nggak Quran. Quran, berarti Bang Edis bukan Ya. manusia dong. Oke, waktu saya belajar Al-Quran, saya baca, saya pelajari. Mereka bilang begini, orang-orang, banyak orang kan, kalau mau baca Quran, harus paham nahwu sorob, balaghah, mantik, Ya. bayan, Ya. 14 cabang ilmu kanuragan, 5 ilmu kadikjayaan, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu penghinaan itu kalau ditambah-tambahin kadikjayaan itu. Karena dikatakan, kamu harus paham 14 cabang ilmu. Saya ingat film Wiro Sableng. Atau Itu film jangan ke situ-situ film Jackie dong. Chan zaman dulu. Kamu harus mengalah, itu nggak menganu. boleh. Itu loh film Jackie Chan kan? Hai, kungfu Itu master. nggak boleh Bang Edis. Itu nggak boleh itu. Loh, kan persis kayak gitu jadinya. Kalau mau paham Quran, harus pakai cabang ilmu. Pakai nonton film kungfu. Kungfu kan begitu, Pantesan harus paham ya. Ini- 14 cabang anu kuda-kuda. Ini kayak mau belajar kungfu aja mandu ini. Nah, waktu saya baca Quran, saya baca. Dari Al-Fatihah sampai Anas, bolak-balik saya baca. Saya tidak menemukan satupun ayat di dalam Quran yang bilang begini. Kalau kamu mau paham Al-Quran ini, maka kamu harus belajar nahwu sorof, ilmu, mantek, bayan, balaghah. Nggak ada. Ternyata saya simpulkan bahwa apa yang dipercayai oleh orang-orang, oleh teman-teman saya yang Islam ini, bukan Al-Quran. Yang mereka percayai adalah pendapat ulama-ulama mereka tentang Al-Quran. Bukan Al-Qurannya. Itu sebenarnya Al-Qurannya Bang Edis itu. Cuman karena Al-Quran Quran itu kan bilang, kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya kepada ahli kitab, Ahli. pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat muslim lakukan ketika mereka punya keraguan terhadap Al-Quran, mereka tanyanya pembaca kitab yang tamasya ke surga. Bang Edis, aku mohon izin dulu ya mau sholat Jumat. Oke, sudah mau pada sholat Jumat. Oke lah. Iya, terima kasih banyak Bang Edis ya. Sama-sama Bang Kapan-kapan Samsul ketemu Huda, lagi. sama-sama. Iya. Oke. Iya. Oke, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Ya, jamaah Edis TV yang tercinta dimanapun teman-teman berada ya, bahwasanya udah pada mau sholat Jumat. Sehubungan dengan jamaah ini adalah banyak kaum muslimin wal muslimat, 80% ya penonton ini adalah kaum muslimin wal muslimat yang sudah bosan mereka dengar tausiah ustadz-ustadznya. Ya. Kalau dengar tausiah ustadz-ustadznya kebanyakan berbelat-belit, mutar-mutar, ya, macam komedi putar. Tapi kalau dengar tausiah Edis TV, mereka senang, mereka banyak mendapat ilmu dan wawasan. Ya, walaupun kalau baru pertama nonton tuh bawaannya marah-marah. Ya, kalau udah pertama-pertama memang begitu. Tapi kedua kalinya itu mulai penasaran, cari tahu. Ternyata bener yang dibilangin ini, si tapir ini bener yang dibilangin. Nah, ketiga kali nonton, itu sudah mulai mengiyakan. Nah, keempat kali sudah nggak percaya lagi dengan nanti saya kalau ngomong nanti dibilang penistaan agama. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Semoga nanti malam kita bisa siaran kembali. Oke teman-teman ya. Tapir, jangan tapir, tahu kan hewan tapir yang hidungnya ada, mau babi nggak jadi, gajah juga nggak jadi itu loh. Tapir. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Besok atau nanti malam nanti kita lanjutkan kembali. Semoga kita ini bisa lanjut kembali ya. Kemarin pada nonton bola tuh, ya, pada nonton bola. Jadi nggak siaran kita. Oke, teman-teman, gitu saja ya. Sebelum kita akhiri acara kita, teman-teman, sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian
Rumah Apologet. Dan juga teman-teman ya, sekali lagi saya katakan, banyak teman-teman sekarang akun-akun palsu ya, hati-hati ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman mengikut atau memfollow akun Edis TV yang aslinya. Bentar ya, bentar. Bentar nih ya, nih. Saya balik dulu, saya hilangin dulu. Nih, saya kasih tutorialnya terus ya, biar teman-teman nggak ini. Teman-teman sekali lagi, cara melihat Edis TV yang asli, lihat ya. Lihat kolom pencarian, lihat. Demikianlah rangkaian debat lintas agama yang baru saja kita saksikan bersama. Semoga diskusi ini tidak hanya menjadi ajang tukar pendapat, tetapi juga menjadi cermin kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan wujud nyata dari semangat toleransi antar umat beragama. Terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan peserta yang telah berkontribusi dengan pemikiran yang terbuka dan penuh rasa hormat. Mari kita terus membangun dialog yang sehat demi kehidupan beragama yang harmonis dan damai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.